Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, pagi ini siap belajar kembali bersama Ustazah Ana. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Namun sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, sudah siap belajar ya? Oke, disimak baik-baik videonya. Hari ini di pembelajaran 1 subtema 2 ini kita akan belajar tentang apa saja. Yang pertama, kita akan belajar tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ini muatannya masuk IPS KD 3.3 ya. Kemudian kita belajar benda magnetis dan non magnetis, yaitu muatan IPA KD 3.5. Dan selanjutnya kita akan belajar teks daftar riwayat hidup, yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Oke, usaha apa saja yang ada di sekitar kalian? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk diri kalian dan orang lain di sekitarnya? Amati gambar di atas. Nah, ini ada gambar apa saja? Ini wirausaha anak-anak ya. Ada tukang fotokopi, ada ini tukang cukur ya, tukang cukur rambut, kemudian ada servis sepeda motor atau bengkel. Ini beberapa contoh wirausaha anak-anak ya. Kemarin pada subtema sebelumnya kan kita sudah belajar tentang sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Oke ya. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak mungkin dapat berdiri sendiri anak-anak. Namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi. Misalnya usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Jadi jelas anak-anak ya, bahwa untuk mencukupi kebutuhan perekonomian suatu negara pasti membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang, dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Jadi misalnya Indonesia membutuhkan suku cadang, kendaraan bermotor, atau membutuhkan mobil, misalnya itu made in Japan, nah itu buatan Jepang. Kita membeli dari Jepang, itu namanya impor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Sedangkan jika dari Indonesia menjual barang-barang atau komoditas ke luar negeri, maka itu disebut dengan ekspor. Sudah paham ya antara impor dan ekspor bedanya? Ya, di sini ada teks. Sudah bacakan, anak-anak menyimak. Kerajinan batik dan gerabah kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2011 mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,07 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada tahun 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor tahun 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura.
Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode tahun 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Jadi itu contoh 2 komoditas ekspor Indonesia, anak batik dan gerabah ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda tersebut di sekitar tempat tinggal kalian? Ada pensil, peniti, penghapus gunting, batu, penggaris, paku, kemudian klip-klipan, sisir, ada daun, ada gelang ya. Oke, ini contoh-contoh benda. Nah, apakah kalian bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tadi didekatkan ke magnet? Tuliskan prediksi ini pada tabel berikut. Ini cukup diprediksi anak-anak, nanti ditulis di tabel ya, benda apa saja tadi, kemudian kira-kira jika didekatkan ke magnet itu ditarik atau tidak ditarik sama magnetnya. Nah, untuk ngecek ya supaya prediksi kalian itu betul atau salah, tahunya bagaimana? Ya harus dicoba. Kalau punya magnet bisa dicoba anak-anak ya. Namun misalnya tidak ada, ya diprediksi saja di sini. Nanti kita cross check ya. Oke, itu kemudian di sekolah itu akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kalian mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Nah, tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Tukarkan pertanyaan yang kalian buat dengan teman dan minta teman tersebut menjawab pertanyaan yang kalian buat. Yang ini tidak perlu anak-anak ya. Anak-anak bisa browsing atau cari referensi lebih banyak tentang apa itu daftar riwayat hidup, bentuknya atau formatnya bagaimana ya. Tahukah kalian bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kalian dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kalian membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kalian dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Nanti bisa dicari sumber yang lebih lengkap. Di buku paket juga ada anak-anak ya. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Tulislah sebanyak mungkin informasi penting tentang diri kalian dalam bentuk peta pikiran sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidup pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti pada pembelajaran selanjutnya, anak akan mencoba membuat bagaimana daftar riwayat hidup kalian. Yang dipersiapkan apa saja? Data diri, identitas ya, seperti pada saat mengisi formulir kemarin. Kemudian pengalaman apa, misalnya pernah ikut lomba apa,
baik akademik maupun non akademik. Keterampilan apa yang pernah dipelajari, yang pernah diraih, kemudian prestasi yang pernah diraih apa, dan informasi penting yang lainnya. Itu anak-anak ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Untuk kurang lebihnya sudah mohon maaf. Kita akhiri bersama pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.